informasi dari teman-teman Rosekolis, para pencari ya. Itu pernah ada satu, tapi itu pun ring impor, jantan. Kisaran berapa itu? Itu 30 juta bro. 30. Ini, kalau ternak ini auto kaya. Main tangan. Gak gigit ya? Itu main tangan. Asik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Ajay, tentunya masih standby di ABF Hobby Channel, channelnya sahabat ABF semua. Kali ini gua ada di daerah Tangerang aja lah, ini sekitaran rumah aja. Daerah mana? Panongan ya? Panongan. Itu kabupaten apa? Kota? Kecamatan Panongan. Kecamatan Panongan, tapi ikutnya Kabupaten ya? Tangerang. Nah, ini dari kota ke kabupaten. Ini soalnya gua lagi tertarik dengan lovebird yang segede-gede gaban. Kalau dibilang segede-gede kebo kali ya. Ini masih banyak yang belum paham dengan lovebird yang segede-gede gaban ini. Nanti kita akan mengulas. Ini namanya apa sih? Rosekolis long feather ya. Long feather. Nah, ini di Indonesia masih jarang. Cuman pemainnya itu orang-orang tertentu. Orang-orang yang punya kriteria inilah high. Nah, ini walaupun dia non clap ya, cuman ini masih tergolong jarang ditemuin lah di Indonesia. Oke, buat sahabat-sahabat ABF yang belum subscribe, bantu gua untuk klik tombol merahnya buat gua tetap semangat bikin konten-kontennya. Nah, untuk yang sudah subscribe, gue ucapin terima kasih banyak udah bantu gue untuk ngembangin channel ABF Hobby channelnya. Nah, ini kita langsung aja nih sama penangkarnya nih. Gue juga lagi bingung sama lovebird yang segede-gede ini, sumpah bingung gue. Ini gue ngobrol santai aja nih, nggak perlu tegang om. Kita ngopi dulu lah. Ngopi. Kita ngopi dulu. Nih, mantap. Kopinya hitam biar melek. Om, kalau dibilang ini lovebird Rosekolis yang ini masih banyak di Indonesia, belum banyak di Indonesia ya? Terbatas ya. Terbatas karena kebanyakan mereka ada beberapa ini ya penangkar itu memang ada yang fokus di long feather, ada yang di normal. Seperti itu. Nah, ini perlu kita perkenalan dulu untuk siapa sih yang ada di depan saya. Soalnya ini sering ngikut di beauty contest dan sering juara, sering gue shoot juga. Tapi biar perkenalan dulu aja lah dengan om siapa om. Oke, perkenalkan saya Avandi ya, dari KLI Tangerang. KLI Tangerang. Biasanya itu untuk nama farmnya Tanggas 152. Tanggas ya? Ya, bukan tangga kan? Enggak, Tanggas. Cuman Tanggas itu sebenarnya hanya diambil dari singkatan sih. Tanggas. Tanggas satu? Tangkaran gas. Gue mikir apa gitu kan, tangga. Nggak tahu. Itu nama pemberian juga dari teman baik lah. Dari orang tua, dari orang terdekat. Ya sama-sama pemain hobi. Seperti itu. Ini om, kita kan biar teman-teman sahabat-sahabat ABF di rumah juga paham. Soalnya ini kan lovebird ini jarang ditemuin di lapangan ini ya, kekekan ya. Iya. Jarang banget ditemuin burung segede-gede ini. Mungkin kalau digantang juga jurinya bingung. Burung pada takut gitu kan. Makanya ini kita perlu banyak kita kulik lah. Iya. Apa sih lovebird ini sebenarnya gitu kan? Kalau bisa dijelaskan ya om, untuk lovebird ini jenisnya apa? Termasuk jenis lovebird apa ayam gitu. Tadi gede-gede banget bro, sama merpati gitu. Sebenarnya Rosekolis termasuk sebenarnya masuk
ke lovebird juga kan, dari beberapa spesies itu ya? dia termasuk ke 9 spesies itu. Cuman di situ kan Rosecolis. Nah, Rosecolis sendiri terbagi ya, ada beberapa macam kan. Nah, itu ada yang kalau untuk di beauty contest itu ada normal tab dan standar tab. Kalau dulu kan kelas normal tab sama standar tab. Kalau bedanya apa itu normal tab sama standar tab? Kalau untuk normal tab itu kalau dari bentuk sama ya, lambat. Nah, cuma yang membedakan itu ada beberapa kriteria untuk long feather dan normal tab. Nah, kalau untuk beauty contest sendiri itu nanti ini masuk ke kelas apa? Resecolis kah atau ada kelas tersendiri? Kalau di situ nanti biasanya berbalik ke panitia ya, atau pengada lomba ya. Pengada lomba. Nah, di situ nanti dia ada pembagian kelas masing-masing enggak gitu. Kadang kan ada pembagiannya yang ke standar tab ya, standar tab dan normal tab. Kalau standar tab ya ini masuknya ke standar tab. Standar tab. Ya. Oh, cuman kalau di Indonesia sendiri nggak ada yang kelas long fighter sendiri gitu, belum ada ya? Beberapa dulu pernah di Tangerang ada kelas dibedakan antara ya, dipisah long fighter sama long fighter dengan normal tab. Waktu itu waktu Tangerang udah standar. Kalau dulu kan namanya normal long fighter ya. Tapi kemarin Tangerang itu udah standar tab. Nah, karena awal saya mengikuti untuk dilombakan itu namanya udah standar tab. Standar tab. Ya. Jadi memang ini perlu kita jelasin dulu untuk sahabat-sahabat ABF yang di rumah biar nggak rancu ya. Yeah. Jadi ini masih tergolong dari 9 jenis. 9 jenis. Soalnya di dunia itu dikenal ada 9 jenis ya. Yeah. 9 jenis lovebird, 4 yang clap sama yang 5 lagi ini 5 jenis itu memang non clap ya. Nah, salah satunya yang ini adalah Resecolis. Nah, dia termasuk bagian Resecolis. Nah, dari Resecolis ini ada yang memang bentuk atau size-nya lah ya. Yeah. Ukurannya itu memang besar gitu kan. Nah, itu dinamakan kalau untuk yang besar tuh long feather. Nah, sedangkan yang Resecolis standar namanya standar iya. type. Cuma kan 3 ya sebenarnya, ada 3. Cuma kelasnya itu yang satu kan nggak ada kelas di Indonesia. Untuk kelasnya kan nggak ada. Yang satu itu? Medium kan nggak ada. Medium kan udah nggak ada. Jadi yang paling gede itu long feather, terus habis itu medium, sama normal. Dan Resecolis ini ada 3 ini. Yang paling gede, sedang sama kecil lah. Ibaratnya gampangannya seperti itu, Bu. Jadi biar teman-teman sahabat-sahabat ABS juga nggak bingung. Nggak bingung, ya. Nah, sekarang untuk Resecolis yang long fighter ini, yang kita bahas long fighter ini ya bro, ini long fighter ini memang dari jenisnya itu awalnya dari mana sih om? Bisa ada Resecolis yang gede gitu kan ukurannya, size-nya? Untuk lombanya pas dari luar negeri ya. Nah, itu kalau saya membaca untuk di literaturnya itu tahun 1990 baru mulai dilombakan. 1990 tahun 90-an berarti ya. Tahun 90-an. Itu sudah dilombakan. Berarti dikembangkannya di luar. Iya, di luar. Itu kalau saya kan memang belum lama ya. Tapi saya membaca itu tahun 1990 baru di luar negeri itu udah mulai dilombakan. Memang kesannya burungnya seperti ini, mengembang gitu ya. Memang itu karakter cirinya. Ya, 3 long feather dengan normal kan ketebalan bulunya beda. Salah satu yang membedakan ya ketebalan bulu. Ketebalan bulu 3 kali lipat dari burung normal. Yang normal. Ya. Terus size-nya berapa kali lipat? Size-nya dia kalau untuk panjangnya sekitar 18 cm. 18 cm. Kalau normalnya? Normal kan 14-an ya. Berarti lumayan juga ya. Lumayan. 14-15 ya normal. Kalau ini beratnya diukur nggak? Berat pasti beda, pasti lebih berat. Iya. Karena kalau beratnya saya pernah timbang itu, saya punya itu umur 2 bulan belum ada ya, 2 bulan itu udah 65 gram. 65 gram. Ya. Belum sempat waktu itu belum sempat dokumentasikan sih. Jadi itu belum umur 2 bulan itu ya? 2 bulan belum, 2 bulan lah, menginjak 2 bulan. Karena belum ini kok masih loloh
ini. Nah, kalau untuk long fighter sendiri, Om, ini jenisnya ada apa aja sih, Om? Kalau yang berkembang di Indonesia secara umum? Berkembang di Indonesia itu sebenarnya kalau untuk dasarnya sama ya, semua green pit fish ya kan. Itu yang memang dari dasar untuknya kan pasti green, itu ya green. Terus kalau ada juga itu yang green orange fish. Orange fish yang mukanya orange ya. Seperti ini. Seperti ini orange fish nih ya. Nah, ini seperti ini orange fish. Nah, terus ini cinnamon green. Ini cinnamon green OF. Nah, ini yang langka nih. Ya, ini langka ini. Langka. Masih terbatas di Indonesia. Kalau ini apa ini? Aqua cinnamon. Aqua Aqua cinnamon ring lokal. Ya, berarti ring lokal. jenisnya ada cinnamon, ada aqua. Terus mutasinya kan banyak rosecolis ya. Ada cinnamon, ada aqua, ada palit. Kalau terus ada juga itu yang apa lagi itu? Ada beberapa banyak ya. Cuma kalau saya sendiri di sini masih hanya sebatas cinnamon, green OF, green OF, aqua cinnamon. Ya itu. Palit juga ada, palit. Kalau saya tahunya palit. Kalau palit rugi banget. Nah, untuk Om Pandi sendiri nih di rumah, ini penangkarannya ini ada berapa indukan, Om? Indukan itu saya sedikit belum banyak sih, baru 8 pasang. 8 pasang induk. Cuman dari 8 pasang itu kualitasnya kan kualitas beauty. Iya. Karena saya bermainnya di beauty contest. Ya, soalnya kalau nanti nggak masuk ke beauty juga percuma, mau buat ngekek juga belum ini kan, belum ada yang make gitu kan. Karena ini masih balibu 3 bulan segede itu, kalau digantang ya pasti jadi. Udah takutin burung. Harusnya sebenarnya sih nggak ngaruh ya, karena kan termasuk lovebird juga ya. Betul, harusnya lovebird. Nggak ada kelas ini juga. Tapi teman-teman di Noin itu sendiri udah gantang ya, resikolis ya, resikolis yang normal, yang standar itu sudah mulai digantang-gantang. Juga ada yang konslet loh malah. Wah. Sudah ada yang konslet. Temen kita udah ada yang bikin konslet. Nah, berarti kan ada suatu kemajuan nih ke depannya untuk resikolis bisa digantang. Itu gantangnya di umum juga. Maksudnya gabung sama klep juga, no problem, masih nggak masalah lah ya. Cuman yang ini belum ada nih. Siapa tahu Om Afandi mau naikin, mau gantang. Mau gantang ini. Memang ada beberapa ini ngekek juga kok. Ngekek. Dia walaupun besar apa ngekek. Ngekek juga. Iya, kalau ngembek nih kambing. Nah, Om, untuk di Om Pandi sendiri di kandang farmnya ini sudah ngembangin jenis apa aja untuk long fighter? Soalnya ini Om Pandi kan bener-bener konsen ke long fighter kan. Untuk yang klep itu malah jarang. Nah, ada cuma berapa doang gitu kan. Kemarin itu di Liga Barat di di Bogor kemarin udah dapat udah juara berapa sih? Juara 1 ya, KLI dewasa dan junior. Kelas apa? Kelas KLI dewasa. Dan junior rosecolis dan kelas rosecolis. Karena kan kemarin gabung ya? Gabung. Nah, untuk habis dari Bogor kan ke Cirebon ada yang masuk nggak? Masuk berapa? Masuk 3 dan 6. Rosecolis podium 3. Rosecolis podium 3 itu long fighter juga kan? Long fighter juga. Yang lagi itu. Yang lagi ngerem. Jantannya tapi ya. Terus sama region 6 ya kalau nggak salah. Masuk 6. Berarti kan memang secara tidak. Dulu KLI Cup Tangerang masuk 4. Yang ini? Ya. Berarti ini udah dapat diem belum? Yang ini belum sempat. Yang belum. Ini udah. Ini sudah. Ini? Ini sudah. Sudah. Bahkan ini udah beberapa kali ya. Ini beberapa kali. Waktu di Bogor tempat sama dulu kan waktu Bali 1 ya. 3 saudara masuk semua. 1, 2, 10. Terus kemarin berbalik.
Nah, terus ini belum ya ini ya? Ini belum, karena belum ada lomba. Ya, baru 3 bulan. 3 bulan. Harusnya ada perlombaan ini. Boleh. Kopdar. Kopdar boleh lah turunin. Ini KL ini buat kopdar, bikin kopdar lah. Sayang buat anggota-anggotanya sudah benar. punya Sudah. materi. Cuman tidak terekspos. Benar. Ini makanya saya datengin buat mengekspos. Buat mengekspos ini biar sama ini ada kemarin di Palembang ada juga. Di Palembang masuk juga. Ada Rose Ecolis ada masuk juga. Masuk berapa? Nominasi atau podium? Podium 5. Podium. Mantap lah. Berarti kan udah luar biasa. Ini di Tangerang bro yang menekunin atau udah konsen ke long fighter. Ini saya lihat itu saya amatin baru Om Afandi doang. Betul begitu kan? Insya Allah. Sebenarnya banyak ada beberapa yang sudah mulai cuman kan nggak fokus. Iya. Akhir-akhir ini sudah ada beberapa udah mulai, bahkan untuk Rose Ecolis sendiri jenis long feather ya. Itu sudah mulai dilirik seseorang. Bahkan untuk nyari betina paling susah long feather betina. Nyari betina. Susah berarti itu. Paling susah. Ya. Apalagi green pasti udah di keep. Yang green apalagi green ya. Green. Ya, mantap itu. Tadi yang seperti lagi ngerem itu, wah itu. Nah ini kan di apa? Di tangkaran itu ada apa aja Om jenis yang udah ditangkarkan? Untuk di tangkaran itu ada saya rutin itu ada aqua kali green. Ya, aqua kali green, terus green kali opalin. Green kali opalin, terus ada juga green kali cinnamon. Aqua cinnamon kali green. Ya, terus ada juga green kali cinnamon. Yang paling langka di Indonesia apa di Aqua dunia? cinnamon di Indonesia. Di Indonesia ya. Aqua cinnamon. Ya, masih terbatas. Yang mana ini Om? Ini ya. Ya. Itu udah gerilya kemana aja Aqua cinnamon nyari-nyari? Ini anakan sendiri ya. Anakan sendiri. Pernah nanya-nanya nggak ada stok nggak di Indonesia gitu? Kalau pernah lihat beberapa yang saya tahu ya, mungkin apa karena saya memang tidak mengetahui. Cuma kalau untuk yang beberapa untuk dilombakan itu, untuk yang saya tahu itu terbatas. Banyak yang nyari berarti yang ini. Nah, kalau udah banyak yang nyari gini biasanya udah ada labelnya itu. Kisaran angka berapa? Sebutin aja Om, nggak apa-apa Om biar boleh. Ini pada dulu yang Aqua cinnamon yang di atas tuh. Yang Aqua cinnamon. Ini bapaknya ini. Bapaknya ini? Ya. Ini apa sih namanya? Cinnamon Green OF. Itu jantan. Ini jantan. Dan itu sangat langka. Nah, karena saya pernah ya informasi dari teman-teman Rose Ecolis, para pencari ya. Itu pernah ada satu tapi itu pun ring impor jantan. Kisaran berapa itu? Itu 30 juta bro. 30. Kalau ternak ini auto kaya. Nah, kalau bapaknya dulu masih Balibu sempat ditawar itu udah 25. Balibu aja 25. Itu saya enggak kasih. Udah bisa buat kurban besok ini. Kita masih pengembangan karena ya saya sendiri juga masih terbatas. Materi terbatas. Ya, karena terbatas karena nggak mau beli apa emang di pasar? Tidak, Aqua cinnamon kan memang induknya itu keluar cinnamon itu baru ada beberapa ekor ya. Kalau itu 6 baru 6 dari induk saya. Baru 6. Baru 6. Ini yang dari segini nih Om. Ya. Dari 4 aja nih. Ya. Ini udah ada yang nawar belum? Atau mungkin udah ada yang sold out dari saudara-saudara? Saudara-saudaranya sudah. Kalau boleh tahu nih biar sahabat-sahabat saudaranya pada ngiler gitu. Okay. Di angka berapa itu? Saudaranya pernah solo 30. 30. Ya. Ini bukan rekayasa ya bro ya. Ini bukan rekayasa, bukan di up ya. 30 juta. 30. Bisa dicek di postingan-postingan lah ya. Ya. Atau mungkin cari tahu aja. Cari tahu aja. Ya. Karena saya juga nggak pernah ini sih kalau di postingan mungkin nggak, karena saya solot juga. Solotnya berarti underground. Underground aja. Yang terbagus maksudnya apa ya menurut Om nih yang di tangkarannya itu yang paling
diunggulkan lah, terbaik lah, itu yang mana Om? Untuk jenisnya atau memang misalkan ini yang saya gacoannya, yang diunggulkan, ini nih bakal jadi Aqua Cinnamon. Aqua Cinnamon yang ini dong, yang kayak begini. Iya. Aqua Cinnamon. Karena saya memang terus untuk ini kan, walaupun sekarang yang sering domina itu tetap green ya sebenarnya. Kalau greennya itu tetap, tapi saya mau ke depan tuh ke arahnya ke yaitu mutasinya Aqua Cinnamonnya itu. Oke Om, mungkin ada tambahan lagi yang perlu disampaikan? Tambahan lagi untuk yang saya sampaikan kepada teman-teman atau mungkin penonton pemirsa khususnya untuk pecinta Rosecolis, tetap semangat, pantang menyerah, maju aja, bahwa Rosecolis itu sama aja dengan lovebird juga, dan dia juga layak. Dan saya udah buktikan sendiri bahwa long feather bisa duduk di podium juara. Mantap. Jadi mungkin bisa dirangkum nih Om ya. Ya. Kalau mau beternak atau breeding itu minimal harus tahu di dua kategori. Satu, perlombaannya itu ke singing atau ke beauty. Ke beauty ya. Jadi kalau misalnya beternak tapi tidak memenuhi dua kriteria ini, jadinya kualitasnya nggak ada. Jadi memang kualitas mau ke beauty ke singing. Tapi kalau misalnya ke beauty bisa, ke singing bisa, lebih bagus. Asik, mantap. Jadi harus fokus kemana arahnya. Iya. Banyak sekarang di lapangan ya, di pasaran itu burung-burung yang hybrid. Buat ke beauty udah pasti nggak bisa. Betul. Belum masuk aja udah di dish ya. Mau dipakai ke singing, dia nggak ada kualitas durasi. Jadi menurut saya juga. Itulah yang makanya yang mempengaruhi harga pasar sekarang. Kenapa lovebird sekarang turun drastis? Memang tidak ada kualitas. Tidak ada kualitas. Kalau yang ada kualitasnya itu nanti patokannya ya mau ke singing atau ke beauty. Ke beauty. Gitu kan. Nah, kalau yang udah ke beauty, ini udah terbukti ada harga berapa? 30 juta, 25 juta. Itu hanya seekor long fighter. Itu belum lagi nanti yang nyasa, blackjack, terus Green Visery, Personatus, belum sampai ke situ. Itu udah pasarannya udah fantastis. Terakhir bener gak sih itu yang Perso atau Visery itu sampai 30-40 juta dari bahan aja itu ya? Iya. Sedangkan kalau saya kan memang belum ada pers yang belum ada. Tapi kalau untuk teman-teman itu Green Visery 30-40 udah. 30-40 juta itu ada. Bahkan ada beberapa breeder itu untuk Green Visery aja belum keluar anak udah inden 15 juta, 10 juta. Jadi memang kualitas yang menentukan harga. Jadi banyak lovebird, cuman tidak semuanya sama. Iya betul. Oke Om, terima kasih banyak untuk waktunya udah mampir di ABF Hobby Channel. Semoga breedingnya nanti makin mantap. Amin. Dan harga juga akan nge-up lagi. Amin. Terima kasih banget. Terima kasih.